Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Kalau ada sukacita, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari bolehkah Bapak Ibu pegang tangan satu dengan yang lain, kasih senyum yang terbaik dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom juga bagi yang ada ikut Zoom. Tuhan Yesus memberkati Anda semua yang ikut ambil bagian dalam Zoom pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Dia malam hari ini. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita puji. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Tiada nama lain selain nama Allah, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah pengagungan kami. Inilah hati kami. Ada di hadapan hadirat-Mu. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Biarlah yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Biarlah yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya bagi nama-Mu kami puji. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu pujian. Biarlah pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah mulut bibir kami mengagungkan nama-Mu. Biarlah hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan malam hari ini. Biar hanya Engkau Tuhan yang kami senangkan. Bukan kepada manusia, tetapi hanya Engkau Tuhan. Biarlah kami mau menyenangkan hati kerajaan sorga malam hari ini. Ampuni kami Tuhan. Apabila ada roh tinggi hati, Tuhan yang Kau patahkan itu. Biarlah taruh roh kerendahan hati bagi kami. Agar kami layak Tuhan. Agar kami layak menghadap hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Agar hanya Engkau Tuhan yang kami senangkan malam hari ini. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari angkat suaramu untuk Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji malam ini. Hanya Dia pusat perhatian kita. Hanya Dia pusat pengagungan kita. Hanya Dia pusat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Hanya bagi Yesus Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Yesus. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Glory hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Iya dalam masyikara lama syakara lama santara lama se. Ikiara lama sikiara lama se. Iya dalam se. Kiara lama sikiara lama kiara lama se. Iya lama sikiara lama se. Ikiara lama syakara lama sante. Iya lama se. Kiara lama se. Hanya Engkau Tuhan pusat perhatian kami malam ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih jauh bawa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan.
kerinduan kami Tuhan. Kau bertahta dia sekali lagi saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat amin. Inilah pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami malam ini Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau lihat sampai pada kedalaman hati kami masing-masing Tuhan. Kau bertata di atas pujian ku akan. Yes Lord, yes Lord, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan oh haleluya, amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, benar Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saat menyembah-Mu, amin. Kami mau lihat Roh-Mu bekerja malam ini Tuhan. Bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku. Yes Lord, haleluya, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat suaramu untuk Dia, agungkan Dia, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Ajaib Engkau Tuhan. Oh besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih
Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Malam hari ini ketika kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Di dalam perjalanan kami menuju tempat ini, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau ada di tempat ini malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Pusat perhatian kami. Pusat sembah kami. Pusat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulialah nama-Mu. Muliana sekali lagi. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan Ajaiblah karya-Mu. Oh amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulialah nama-Mu. Mulia nama, Oh layaklah segala bangsa. layaklah Segala bangsa sujud kepadamu. Oh haleluya. sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus. Sekali lagi, layaklah segala bangsa. Layaklah oh segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah tepuk tangan kami untuk kemuliaan-Mu. Tepuk tangan kami untuk hormat.
tepuk tangan kami untuk anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk memuji-muji Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap ada sukacita ya. Haleluya. Haleluya. Ya, kita angkat pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Oh haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa banyak malam ini yang mau senangkan hati Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur? Haleluya. Ya, saya percaya panas. Mungkin kita yang duduk di tempat ini panas, yang di belakang mungkin ada angin. Tapi kita percaya ketika kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, hadirat Tuhan ada bagi saudara dan Haleluya. saya. Amin. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian Aku Jalan Kebenaran. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Oh haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, pakai dengan gaya. Haleluya. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Goyang. Glory haleluya. Yeay. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi aku jalan. Ayo mama-mama, oma-oma. Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan. Yes. Amin. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi aku jalan. Mari sama-sama bergaya. Aku jalan kebenaran. Amin. Dan jalan kehidupan.
haleluya, hey, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi aku jalan. Ya, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah ya, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory, haleluya. Glory, haleluya, hey, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. sekali lagi di dalam namanya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Woo! Haleluya. Alright. Glory hanya bagi Engkau Tuhan. Silakan Haleluya. duduk kembali. Haleluya. Luar biasa. Tetap masih dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini yang nanti disampaikan oleh Ibu Pendeta Leni Kansil. Tapi sebelumnya, mari kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Persiapkan tanah hati yang paling terbaik untuk taburan firman Tuhan yang datang buat kita. Sehingga ketika firman itu datang, benar-benar menjadi kekuatan bagi saudara dan bagi saya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Bagi kita kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran
tenang di hadirat Tuhan. Kita masing-masing tahu tujuan kita ada di sini. Hanya ingin berjumpa dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Biar tidak sia-sia apa yang engkau lakukan di tempat ini. Pastikan hatimu sedang menyatu dengan hati Bapa. Rohmu sedang menyatu dengan roh Bapa. Kita tidak izinkan segala pekerjaan atau roh yang lain coba mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah. Ambil alih perhatian, fokus kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, senangkan Dia, agungkan Dia. Terkasih Tuhan, matamu ada di sini, telingamu ada di sini, perhatianmu ada di sini, melihat kami semua Tuhan, yang ingin jumpa dengan Engkau, yang ingin merasakan hadirat-Mu, yang ingin menyampaikan apa yang menjadi persoalan kebutuhan kami, yang ingin melihat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menghargai Engkau Tuhan. Kami menghargai waktu yang Engkau berikan. Kami menghargai karya-Mu Tuhan. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami ingin jumpa dan merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang datang di sini makin terikat dengan segala kuasa yang tidak memuliakan nama-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan bergerak penuh di tempat ini. Setiap pribadi yang ada adalah kepunyaan Tuhan. Setiap pribadi yang ada adalah milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Biar kami tidak menyia-nyiakan penebusan kami Tuhan, tapi betul-betul kami mengerjakan keselamatan ini sambil takut akan Tuhan, menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hanya inilah yang dapat kami persembahkan untuk membalas kebaikan Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bernafas, kami sehat, kami kuat, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Semua karena anugerah Tuhan. Dengan apakah yang dapat kami balas ke semua kebaikan Tuhan? Hanya kami mengatakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau berikan saat ini. Kami ada di sini karena kami cinta Tuhan. Kami ada di sini karena kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami beri waktu ini sepenuhnya untuk Engkau. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu. Dan kami semua butuh pengurapan-Mu. Kami butuh roh untuk mengendalikan berdaulat atas hidup kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, suatu sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita semua diberi waktu untuk Tuhan bisa ada di sini. Yang pasti kita tahu tujuan kita ada di sini, ingin jumpa dengan Bapa yang penuh kasih. Menyenangkan Tuhan lewat pujian yang sudah kita sampaikan. Dan malam hari ini satu anugerah luar biasa buat saya, bahkan sekali lagi buat kita semua. Kami menyapa shalom buat kita semua, buat saudara-saudara seiman kita yang ada di luar Indonesia. Sampai di mana suara ini dapat menjangkau Bapak Ibu, diberkati di sana. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang dapat membatasi. Kalau Dia bergerak, Dia akan bergerak penuh. Kalau Dia menyatakan kuasa, Dia akan nyatakan kuasanya. Saya boleh katakan tempat ini hadirat Tuhan ada. Tempat ini Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau pastikan tujuan kita ada di sini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk jumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi
Pada malam hari ini saya berdoa bahwa beberapa hari untuk bertanya Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat pribadi saya, bahkan buat kami semua yang hadir malam hari ini. Menghadapi semua tantangan dunia ini, pastikan kita butuh kekuatan iman. Dan ketika saya diberitahu penyampaian firman Tuhan malam hari diberi judul aktifkan imanmu. Ketika saya belajar apa Tuhan maksudmu untuk mengaktifkan iman itu. Dan saya mendengar renungan-renungan yang beberapa subuh yang berjalan ini berbicara juga tentang iman. Berarti pentingnya, dan ini maksud Tuhan, tujuan Tuhan buat kita semua. Untuk mengaktifkan, untuk menghidupkan, untuk bisa iman itu tidak mati, tidak pasif. Tapi iman itu betul-betul aktif. Coba malam hari bicara kepada tetangga kiri kanan, aktifkan iman. Kasih mati HP. Iya. Itu untuk sekarang tidak relevan lagi. Kasih mati HP. Kalau dulu khotbah minta tolong HP dimatikan semua. Dulu bilang sudah HP yang Nokia itu biru itu sudah cukup. Tapi sekarang tidak. Tapi bukan sekarang, kalau dulu itu keinginan. Sekarang bukan keinginan, kebutuhan. Karena semua informasi lewat HP. Bapak Ibu, kalau HP ini mati satu hari, gelisah tidak? Cas, lampu mati. Dia hidup ada baterai, pulsa habis. Bingung tidak? Bingung. Nah, kalau dulu saya pertama lihat HP, tolong kasih mati HP. Di ibadah jangan buka HP. Sekarang tidak. Tergantung dari kita. Karena biasanya kita duduk dengar firman. Kenapa ini dengar firman luar biasa diberkati. Tapi ketika ada informasi masuk lewat WA, dia beralih aplikasi. Iya. Dialihkan aplikasi. Malam hari ini aplikasinya tetap di Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi, malam hari ini kita diberkati dengan satu renungan firman Tuhan berkata aktifkan iman. Kita tahu bersama iman adalah bukti, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak, bukan belum. Tidak akan lihat, berarti memang tidak. Tidak usah ada harapan lagi untuk menikmati atau menerima apa yang kita gumuli. Karena firman katakan dasar bukti dari sesuatu yang tidak. Iya, kita harapkan tidak kita lihat. Nah, luar biasa malam hari ini segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa iman semuanya akan sia-sia. Nah, jadi berbicara mengaktifkan iman itu, iman tidak pasif. Iman itu bergerak, iman itu hidup. Ya. Iman itu sungguh-sungguh dibuktikan. Karena ini bukti dan dasar. Sesuatu masalah tidak cukup hanya kesaksian. Kalau di pengadilan, mesti ada bukti. Dan bukti itu, bukti benar-benar memang bukti yang masuk akal. Karena ada sekarang manipulasi bukti kan. Nah, jadi sekarang ini dunia semakin canggih. Tuhan meminta kepada kita semua biar aktifkan iman kita. Karena itu adalah dasar dan bukti daripada keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sangat-sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu yang diberkati Tuhan supaya iman itu, keyakinan kita itu, dasar itu, bukti itu betul-betul aktif. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi dasar, bicara iman ya, dasar bukti ini bisa hidup. Dan bisa orang melihat betul kita adalah orang Kristen dari iman ini
bukti ini betul-betul hidup, kita dengar firman. Ya. Karena sekarang ini banyak alasan orang tidak mau masuk gereja. Cukup ibadah di rumah. Karena ada online, ada pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Wih, hebat. Saya bilang ke jemaat, kalau Anda sakit, panggil itu pendeta dari luar datang. Gitu kan. Ya. Karena kita hidup perlu gereja dan pendeta. Kita menikah perlu gereja dan pendeta. Lahir kita perlu gereja dan pendeta. Bahkan mati pun kita akan perlu gereja dan pendeta. Jadi ketika senang-senang jangan tinggalkan persekutuan bersama. Nah, jadi pertama di sini supaya iman kita bisa timbul, mari setia dengar firman Tuhan. Bahkan kepada Timotius di sini ada satu pembacaan firman Tuhan mengatakan Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius agar supaya imannya bisa timbul, dikatakan dia harus menghadapi aniaya dan pembacaan kitab suci. Coba minta tolong 2 Timotius pasal 3. Ya. Ayat yang pertama saya dibaca. 2 Timotius pasal 3. Ada satu pembacaan. Jadi rangkum ayat ini mengatakan 2 Timotius pasal 3. Kalau bisa dibaca ayat yang ke-10 Pak Pendeta. Ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Terus Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, diperhatikan bagian ini mengatakan bahwa Rasul Paulus memberitahu kepada Timotius, engkau telah menderita, engkau telah mengikuti semua apa yang dirincikan tadi. Penderitaan dan berbagai macam kesukaran hidup. Bahkan Paulus mengatakan, aku telah melewati semuanya itu. Dan Tuhan telah melepaskan dia. Karena dikatakan di sini bahwa dia melakukan semua ini, dia mengerjakan semuanya demi upah yang disediakan buat Rasul Paulus. Dan dikatakan bagian firman Tuhan di garis bawahi, dikatakan di sini bahwa harus mengalami penganiayaan dan tekun di dalam pembacaan kitab suci. Tadi pertama dikatakan bahwa iman timbul dari membaca kitab suci. Dan dikatakan dalam Timotius ini iman timbul dari penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Pertama tadi mendengar firman Tuhan, mendengar kitab suci. Dan kedua dikatakan penganiayaan, yang berikut dikatakan membaca kitab suci. Jadi aniaya, tekun mendengar firman, dan tekun membaca kitab suci itu satu hal yang harus kita lakukan. Mengapa? Supaya iman kita bisa aktif. Haleluya. Bagaimana kita punya HP bisa dicas, aliran energi itu masuk di dalam HP kita dan HP itu menjadi aktif. Dan di sana informasi keluar masuk ada di dalam handphone yang ada di tangan kita. Itu sangat menjadi satu kebutuhan hari ini. Nah, iman bisa timbul, sekali lagi dikatakan bahwa harus menghadapi segala penganiayaan. Biasanya kita kalau berdoa seperti ini, Tuhan angkat penderitaan ini. Saya bukan tidak setuju. Tapi biar dikatakan Tuhan taruh kekuatan iman untuk menanggung beban ini. Itu yang pas. Karena selama kita ada di dunia kita tetap menghadapi masalah dan persoalan. Selama kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, firman Tuhan berkata engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi pikul salib bersama dengan Kristus. Sambil pikul salib dikatakan di sini, belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan murah hati. Beban yang Tuhan kasih itu ringan dan enak. Haleluya.
hati, ada beban? Ada beban? Ada yang tidak ada beban? Ada masalah? Katakan, masalah yang enak. Haleluya. Maka ada kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, luar biasa malam hari ini satu hal yang sangat-sangat mendasar buat kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, haruslah kita terus di dalam perjalanan hidup ini sambil mengerjakan keselamatan yang ada, mengaktifkan keyakinan kita, mengaktifkan iman kita, mengaktifkan kepercayaan kita. Sebab hanya itulah yang menjadi kekuatan buat kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan yang ada. Mengapa? Kita harus mengaktifkan iman. Sebab hanya dengan iman kita dapat mengalahkan dunia. Pertama Yohanes 5 ayat 4, tolong dibaca. Pertama Yohanes 5 ayat 4 dikatakan di sana, minta tolong satu orang baca supaya bisa didengar semua. Ayat 4. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Siapakah yang mengalahkan Sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Amen. Allah mengalahkan dunia. Ya, Dan haleluya. inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman Itu kita. iman kita, amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Iman. daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi dunia dengan segala kejahatan yang ada, kita bisa kalahkan hanya dengan iman. Ya, contoh tentang Musa. Ya, saya suka itu cerita tentang Musa. Dikatakan dia mengatakan di situ bahwa Musa ya tidak mau diakui sebagai anak putri Firaun. Ya. Ibrani 11 ayat 24. Dia tidak mengakui setelah dia dewasa, dia menolak dikatakan disebut anak putri Firaun. Kalau mau pikir putri Firaun itu luar biasa kan. Tapi kenapa Musa tolak? Ya. Musa tolak sebagai dikatakan sebagai anak putri Firaun. Karena dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Haleluya. Musa melakukan ini dikatakan bagian kalimat yang sebelumnya karena iman. Karena iman. Musa tidak mau lagi disebut anak putri Firaun. Dia katakan dia tolak. Dan kalau mau pikir itu seorang putri. Dan kekayaan yang ada di Mesir itu melimpah. Siapa Musa mengikuti harus menderita. Ya. Dikatakan dia lebih suka menderita bersama-sama dengan umat Allah daripada sementara menikmati dosa di Mesir. Itu dia bisa lakukan karena iman. Dan dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Haleluya. Nanti baca di rumah itu kitab Ibrani. Saya angkat ini tokoh tentang Musa. Ya, luar biasa. Kenapa Musa begitu berani melawan Firaun? Dan dia tidak mau keluar. Dan sekali lagi dikatakan dia tolak. Diakui sebagai anak putri Firaun. Pernah diasuh dari kecil. Dan di saat dia dewasa dia tidak lagi mengindahkan itu. Dia tidak lagi mengakui itu. Daripada sementara dikatakan menikmati dosa yang ada di Mesir. Lebih baik dia menderita bersama-sama dengan umat Allah. Kenapa? Karena pandangannya kepada upah. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sekali lagi pada malam hari ini kita percaya kita ada di sini. Karena kita punya tujuan. Untuk menguatkan iman kita, mengaktifkan iman kita, dan pandangan kita kepada upah, bukan upah hari ini, tapi upah di kekala nanti.
malam hari ini singkat saja saya katakan kepada kita semua, mari aktifkan iman untuk akhir zaman ini. Jangan pasif. Sebab dikatakan hanya dengan iman kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Begitu banyak tokoh-tokoh iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11. Tapi malam ini saya angkat tentang Musa. Luar biasa, diasuh dari kecil oleh putri Firaun. Tapi setelah dewasa dia tolak kekayaan itu. Dan dia menikmati bersama-sama dengan umat Allah. Walaupun harus menderita. Kenapa? Karena kekuatan iman. Dan dia mau menikmati itu ada tujuan. Untuk upah di kekekalan. Kali lagi mari kita semua malam hari ini. Tidak panjang renungan, hanya satu hal yang kita Tuhan ingatkan malam hari ini. Aktifkan iman. Sebagai pelayan Tuhan, semua kita yang ada. Saya merasakan persekutuan ini adalah maksud Tuhan. Saya merasakan beberapa kali tidak hadir dalam persekutuan. Ada tujuan Tuhan buat kita semua. Di tengah situasi yang makin sulit ini, Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan yang kadang-kala lemah, kadang-kala hampir putus asa dengan masalah, dengan persoalan. Di tempat ini kita dikuatkan. Dan malam hari ini pesan Tuhan buat kita semua, bangkitkan, aktifkan, jangan pasir imanmu. Karena dengan iman kita dapat mengalahkan semua pekerjaan dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan sanggup mengerjakan kehendak dan kemauan Tuhan buat kami yang sudah mendengar. Bahkan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Biar Tuhan memampukan kami dengan kekuatan Roh-Mu. Di mana kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi, biar kami punya iman aktif dan kami akan mengalahkan segala pekerjaan setan, kuasa iblis yang coba melemahkan kami, menggagalkan iman kami, biar kami tetap teguh di dalam Engkau, mau belajar firman, mau mendengar firman, mau tekun bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap persekutuan yang ada. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pahlawan iman. Dalam situasi apapun kami tetap mempertahankan Engkaulah kekuatan kami. Dan kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada. Dari persekutuan ini kami kembali ke gereja kami masing-masing. Tuhan, di sana kami menjadi berkat. Memberitahu bahwa hari-hari yang ada sekarang, di waktu-waktu yang jahat ini, kami tetap aktif di dalam percaya dan melakukan bagian firman. Dan iman kami tetap aktif dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, biar jangkauan firman Tuhan ini sampai Tuhan di mana suara ini dapat didengar. Umat Tuhan yang ada di luar Indonesia ini Tuhan jangkau. Di dalam nama Tuhan Yesus firman ini diteguhkan. Firman ini menjadi hidup dan kami menghidupkan firman ini. Biar kami menjadi kuat untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati lewat kebenaran firman malam hari ini? Iya, luar biasa. Aktifkanlah imanmu. Amin. Ya, sekarang kita beri persembahan. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku dan petugas bisa menjalankan tempat persembahan. Kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku.
kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Persembahan saudara diberkati Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu yang ikut dengan som, persembahan saudara bisa langsung di rekening yang sudah tertera di layar Anda, memberkati pelayanan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung untuk mendengarkan pengumuman, yaitu tetap pada hari Rabu ada doa dan puasa. Di setiap hari Rabu dari setiap pengurus yang ada, kita ambil doa dan puasa untuk sama-sama di tempat ini, dan nanti jam 6 sore kita berkumpul, kita mengakhiri doa dan puasa. Dan pada hari Jumat depan kita lanjut dengan pengajaran eskatologi, yaitu tentang pengangkatan yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Pendeta Daud. Jadi Bapak Ibu, kelanjutan dari satu minggu yang lalu, yaitu kita mau belajar lagi di awal minggu. Berarti pada hari Jumat depan ini Bapak Ibu yang punya saudara, kenalan, bisa mengajak biar kita sama-sama belajar ya. Jadi minggu pertama, minggu kedua di awal bulan itu kita sama-sama belajar tentang eskatologi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dan doa syafaat dan doa penutup nanti oleh Bapak Pendeta Daud yang akan bawa kita di dalam doa. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Ya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah. Sekali lagi kita angkat tangan buat Tuhan dan kita agungkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Bapa, kami mengangkat tangan kami dan memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan isi hati bagi kami. Kami percaya kami semua dikuatkan pada malam hari ini. Kami diteguhkan iman kami Tuhan, agar supaya kami terus mengaktifkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang kami hadapi Tuhan, kami sungguh percaya dengan iman mengalahkan segala sesuatu. Tuhan memberkati kembali buat hamba-Mu, kembalikan urapan yang baru, proteksi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun dia berada, selalu perlindungan nyata ada di dalam hidupnya. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Keluarga, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Malam ini hamba berdoa buat seluruh kami Bapa di surga, sahabat-sahabat community Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada mengikuti Zoom, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada yang sakit malam hari ini, kami percaya kami punya juru selamat Tuhan, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, tabib yang heran, sanggup menyembuhkan kami. Penyakit kami dipatahkan, dikalahkan kuasanya, dan kami memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Jikalau kami mengalami kesusahan, kekurangan, ekonomi, keuangan, apapun Tuhan, maka kami percaya Engkau Allah kami, sumber segala-galanya Tuhan. Engkau akan memberkati hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Biar kami menikmati kesejahteraan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap hari Tuhan menjaga dan melindungi, memelihara kami. Berkati keuangan kami, berkati makanan kami. Terlebih Tuhan memberikan hikmat bagi kami, agar kami boleh berusaha. Usaha-usaha kami, warung-warung kami, toko-toko kami, bahkan sebagai pegawai-pegawai yang bekerja di instansi, di toko, di mana saja Tuhan, Engkau sertai dan memberkati. Janji-Mu, Engkau berkata bahwa Engkau akan membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan. Malam ini hamba berdoa buat Tuhan donatur-donatur yang setia membantu pelayanan Community of Miracle, terutama Pak Haryadi Kumala Tuhan. Engkau menolong dan memberkati Lia Jeki, Tuhan memberkati. Kami juga malam hari ini berdoa buat adik daripada Bapak Kumala Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib dalam segala perkara Tuhan, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pribadi ini mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pengurus Community of Miracle Tuhan, ketua umum kami yang berada di Swedia Tuhan, Ibu Seri Brehman. Engkau memberkati dia, berkati pekerjaannya, berkati keluarga, rumah tangga, suami, anak-anak, cucunya Tuhan, berkati semua Tuhan. Terima kasih kami juga yang ada di Manado Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, di Bali, di Malang, di Salatiga Tuhan, di Surabaya, Jakarta Tuhan, Yogyakarta. Bahkan Engkau memberkati mereka yang ada di NTT, di Ambon Tuhan, di Dobo Tuhan, di Papua. Kami serahkan mereka semua. Bahkan di Halmahera yang mengikuti Zoom malam hari ini, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada Tuhan di dunia ini Tuhan, supaya kami terus mempersiapkan diri kami untuk menanti kedatangan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak lama lagi datang Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami terus mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh gubernur di Indonesia ini Tuhan. Wali kota, bupati di Indonesia Tuhan berkati. Camat-camat di seluruh Indonesia Tuhan berkati. Lurah kades Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat gubernur kami yang ada di Sulawesi Utara Tuhan. Wali kota Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, supaya mereka terus menjadi orang yang memberikan semangat buat orang anak-anak Tuhan yang ada di Sulawesi Utara ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kembalikan urapan baru dan berkat bagi semua kami Tuhan. Kami akan kembali malam hari ini. Tuhan akan memberkati kami. Mari angkat tangan. Mari kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, Tuhan memberkati engkau dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang dipegang oleh kedua tangan diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan malapetaka, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan, orang-orang kuat yang ingin menggagalkan, menghancurkan kami tolak dalam nama Yesus. Kemenangan ada di pihak kami Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.